Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Not Another Teen pada tahun 2001 yang disutradarai oleh Joel Gallen dan mendapatkan rating yang cukup bagus, yaitu 5,7 dari 10 di IMDb. Film ini menceritakan seorang siswi polos yang bernama Jenny yang dikejar-kejar oleh seorang siswa populer untuk menjadikannya kekasih. Meskipun dia polos dan cupu, tetapi Jen ini sangat berbakat dalam hal seni, seperti melukis. Jen juga menjadi pusat perhatian di sekolah karena ia dikejar oleh seorang siswa populer di sekolah untuk mengajaknya pacaran, yang bernama Jack. Namun hubungan mereka selalu mendapatkan cobaan, entah itu dari temannya sendiri maupun dari kakak Jack, yaitu Catherine. Catherine juga menyukai Jack dan sering menggoda Jack untuk melakukan pertempuran reproduksi. Daripada kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah Not Another Teen. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Jenny yang lagi asik-asiknya menonton film Pemersatu Bangsa. Dia kemudian mengambil rudal getar berbahan plastik silikon lembut untuk kemudian dimasukkan ke dalam serabi lempit miliknya. Saat lagi asik-asiknya, ayah, adik, kakek, nenek, tetangga, sepupu, sepipi, pokoknya seluruh anggota keluarganya tanpa diduga masuk ke dalam kamarnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jen. Mereka tidak sadar kalau si Jen sedang memainkan serabi lempitnya. Down from the center to wish you a happy birthday. Like to dance. Sontak hal itu membuat Jen menjadi panik. Dan tiba-tiba... Ya. Nah, anjing milik ayahnya menarik selimut Jen. Dan rudal plastik nan unyu-unyu itu meluncur ke kue ulang tahunnya, anjay. Mereka yang melihat kejadian itu pun sangat kaget dengan kelakuan Jen. Dalam film ini, Jen digambarkan sebagai seorang siswa sekolahan yang cupu dan tidak gaul sama sekali. Meskipun demikian, dia sangat berbakat di bidang seni, yaitu melukis. Dan lukisannya sangat-sangat realistis dan bagus sekali. Saking bagusnya, saya tidak tahu mau bilang apa. Kalian lihat saja sendiri. Yah, itu dia. Jen juga mempunyai seorang teman yang bernama Ricky yang tergila-gila kepada Jen. Ya, meskipun respon dari Jen tampak biasa saja, tetapi Ricky adalah pria yang tangguh dan tidak pantang menyerah untuk mendapatkan hati Jen. Jen juga memiliki seorang adik lelaki yang bernama Miss. Miss sangat jauh berbeda dengan kakaknya yang cupu. Miss terlihat sangat gaul dan funky, man. Di film ini, Miss diceritakan sebagai seorang remaja yang masih perjaka, namun otaknya dipenuhi dengan selangkangan dan birahi bercocok tanam. Miss bersama kedua rekannya memutuskan untuk menuntaskan rasa penasarannya terhadap serabi lempit betina di bangku SMA. Miss juga sangat tertarik dengan seorang siswi yang bernama Amanda, yang sangat bahedol nan montok juga aduhai. Namun sayang, Mitch masih belum berani untuk menyatakan perasaannya kepada Amanda. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang pria tampan bernama Jack. Jack ini adalah abang-abangan saya ketika saya masih menjadi pahlawan di Avengers, kalian pasti tahu. Di film ini diceritakan bahwa Jack adalah seorang pria tampan yang sangat populer di sekolah. Sampai-sampai setiap wanita selalu ingin merasakan rudal balistik miliknya. Bahkan ia kerap untuk diajak bercocok tanam oleh setiap wanita yang ada di sekolah. Salah satunya adalah Catherine. Padahal Catherine ini adalah kakak kandung dari Jack itu sendiri. Anjayono. Catherine ini adalah gadis yang liar dan sangat beringas. Bahkan ia selalu menawarkan kepada Jack untuk melakukan mantap-mantap. Tetapi Jack selalu menolak dengan alasan Catherine adalah kakaknya dan masih satu darah dengannya. Jack mempunyai pacar yang cukup bahenol yang bernama Priscilla. Namun pada saat itu, Jack telah diputuskan oleh pacarnya karena Priscilla lebih tertarik kepada lelaki aneh yang sebenarnya kurang jelas juga. Pria itu bernama Les, tidak pakai bian. Setelah Jack putus dengan Priscilla, Jack pun merasa malu karena tidak mempunyai pasangan untuk diajak ke dalam acara prom night. Walaupun sebenarnya ia bisa dengan mudah untuk mendapatkan wanita lain sebagai pengganti Priscilla. Karena hal tersebut,
Temannya yang bernama Austin membuat taruhan untuk Jack agar bisa menaklukkan sosok wanita aneh di sekolah. Austin kemudian menawarkan beberapa gadis sebagai tantangan Jack. Gadis yang pertama adalah gadis yang berjalan bungkuk. Gadis yang kedua adalah gadis dengan kulit albino dan bermata merah. Kemudian gadis yang ketiga, mohon maaf, gadis yang kepalanya lengket di antara keduanya. Teman Jack pun memutuskan bahwa gadis yang akan didekati Jack dan wanita itu adalah Jane. Jack sedikit putus asa dengan tantangan itu, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, Jack harus menerima tantangan itu sebagai pria sejati. Jack kemudian menghampiri Jane untuk berkencan, namun sayangnya Jane tidak mau dan menganggap Jack adalah seorang pria pucak boy dan sangat sombong. Lanjut, kemudian kita diperlihatkan Matt dan juga teman-temannya yang sedang mengintip seorang gadis yang hendak buang air besar. Tetapi di sini yang kocaknya, mereka malah mendengar kekonyolan gadis itu saat boker di dalam WC dengan suara-suara kentut yang aduhai. Karena mereka terlalu gaduh dan tiba-tiba mereka jatuh tepat saat seorang guru mengajar di sebuah kelas. Scene kemudian berpindah kepada Jack yang ingin latihan football. Sayangnya, Jack tidak diizinkan oleh pelatihnya untuk bermain karena sebuah tragedi di masa lalu. Saat Jack sedang bertanding, pertandingan itu sebenarnya akan dimenangkan oleh tim Jack. Jack hanya tinggal mengulur waktu saja untuk memenangkan pertandingan itu. Tetapi, Jack yang tidak mengikuti arahan dari pelatih malah mengoper bola tersebut ke temannya yang bernama Metri. Alhasil, Metri dengan fisik yang lemah menjadi korban sliding oleh tim lawan, hingga tubuh Metri menjadi terpotong menjadi dua bagian, anjay. Ketika Jack sedang berada di rumah, ayah Jack yang melihat Jack sedang murung karena diputuskan oleh pacarnya, ayah Jack pun berinisiatif untuk menawarkan seorang wanita agar bisa menghiburnya. Tetapi yang ditawarkan ayah Jack adalah ibu Jack itu sendiri, anjay. Nggak gitu juga konsepnya, Bambang. Kesal dengan ayahnya yang ngalur ngidul, Jack kemudian meminta tolong kepada kakaknya yang bahenol itu. Karena Jack menganggap bahwa kakaknya Catherine adalah wanita yang sudah berpengalaman. Jack pun percaya bahwa dia mampu membantunya dalam memenangkan hati Jane agar bisa berpacaran dengannya. Catherine menyetujui hal itu dengan syarat harus adu mekanik dulu dengan kakaknya. Jack tentu saja menolak dan mendorong kakaknya. Tetapi karena Catherine terlalu beringas dan terus-terus menggodanya untuk bercocok tanam, ia pun akhirnya mau bercocok tanam dengan kakaknya itu sendiri. Rada gelo, tolong. Sembari kakaknya duduk di pangkuan Jack dan rudal menancap di lubang anu, Catherine pun bilang kalau Jack perlu melakukan 3 hal kepada Jenny. Pertama, Jack harus mendapatkan kepercayaan dari si Jenny. Jack kemudian membantu Mitch untuk melawan siswa lain, tetapi Jack malah dipukul oleh Mitch. Alhasil, Jack kembali menghajar Mitch juga. Setelah memukul Mitch, Jack mengatakan kepada siswa lain untuk tidak mengganggu Mitch lagi. Dan hal itu disaksikan langsung oleh si Jane. Kedua, Jack harus menyanyikan lagu yang ada nama Jane di dalam lagu itu. Saat Jane sedang melukis bersama teman-temannya di lapangan, Jack kemudian muncul dengan menyanyikan sebuah lagu. Tetapi yang terjadi, para siswa yang ada saat Jack menyanyikan lagu untuk Jane malah panik dan kabur. Alhasil, polisi datang untuk menangkap Jane karena menganggap Jane sedang memegang senjata. Ketiga, Jack harus membawa Jane ke rumahnya untuk diberi surprise, yaitu rudal balistik milik Jack. Dan surprise, ya, Jack muncul tanpa sehelai benang. Jane yang melihat aksi Jack menjadi bete dan memutuskan untuk pergi saat itu juga.
Esoknya, Jack pergi ke rumah Jen untuk mengajaknya ke pesta yang akan diadakan oleh salah satu teman mereka. Jack yang tahu Jenny pasti tidak mau pergi, Jack kemudian membawa kakaknya dan menyuruhnya untuk memakeup Jen. Catherine kemudian membawa Jen ke dalam kamar, dan hanya dengan melepas kacamata dan kincir rambut kemudian dipadukan dengan adegan slow motion, Jen seketika tampak lebih asoy nan aduhai. Jack, Mitch, dan ayah Jen yang pertama kali melihat tampilan Jen yang berbeda, mereka semua sangat terpesona bukan main oleh kecantikan si Jen. Tetapi ketika Jen sedang berjalan menuruni tangga dan tiba-tiba dia pun malah jatuh, anjay. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke pesta itu di malam harinya. Amanda yang bahenol pun turut hadir dalam pesta itu. Dan semua yang melihat Amanda tidak bergerak sama sekali sampai Amanda itu mulai bergerak lagi. Di pesta itu juga terlihat dari sekian banyaknya anak muda yang hadir, ada satu nenek-nenek yang juga hadir di pesta itu. Tolong, nenek itu sangat gaul bro, sampai-sampai dia juga turut berpartisipasi dalam adegan anu-anu di film ini. Tetapi sama wanita juga. Lanjut, Jen yang sebelumnya belum pernah mengikuti sebuah pesta, ia pun bertingkah aneh dan berpura-pura mabuk. Priscilla yang melihat tingkah konyol Jen datang dan menghampiri Jen untuk memarahinya, hingga Jen menangis dan pergi dari pesta itu. Jack pun kemudian menyusul ke rumah Jen. Jack mendapati Jen yang sedang melukis. Jen sangat kaget dengan kedatangan Jack. Padahal rumahnya sudah dikunci, tetapi Jack mengatakan ia masuk dari lubang samping rumahnya. Jen kemudian memperlihatkan lukisannya kepada Jack, yang dimana lukisan itu menunjukkan Jen yang sedang bersama ibunya. Jack mengatakan bahwa mata Jen mirip sekali dengan mata ibunya di lukisan itu. Ya memang mirip sih. Suasana saat itu tiba-tiba menjadi hening dan sangat romantis, hingga mereka memejamkan mata untuk Namun sayang, saat mereka ingin cipokan, malah rip aim cok, recoilnya parah, akurasinya kurang bagus. Di scene berikutnya, diketahui bahwa malam prom night akan segera dimulai. Jack kemudian mengajak Jen untuk menjadi pendampingnya di malam prom nanti. Jen dengan senang hati menyetujui hal itu dan menerimanya. Di malam harinya, Jen menghampiri Jack yang telah selesai dalam pertandingan. Jack merasa kesal karena timnya telah kalah. Tiba-tiba Austin datang kepada mereka. Karena Austin juga merasa kesal karena tim mereka kalah, ia berniat memberitahukan rahasia Jack kepada Jenny dan terlihat membisikkan sesuatu di telinganya. Jack yang melihat itu langsung panik dan berkata jujur kepada Jen, yang ternyata Jack mendekati Jen hanya karena sebuah tantangan. Mendengar pernyataan dari Jack, Jen pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan mereka, yang padahal Austin tidak menceritakan apapun ke Jen, dan malah Jack saja yang terpancing berkata jujur kepada Jen. Malam prom pun akhirnya tiba. Karena marahan, Jen terlihat pergi bersama Austin ke pesta, dan Jack bersama Catherine. Sementara itu, Mitch yang ingin menyatakan perasaannya kepada Amanda dengan memberikan surat cinta, tetapi Amanda malah marah kepada Mitch. Amanda mengatakan Mitch tidak akan mendapatkan serabi lempit miliknya karena ia bukanlah cewek murahan. Tetapi Amanda bilang kalau pakai tangan, sabilah ya. Amanda kemudian mengajak Mitch untuk keluar dari pesta itu untuk melakukan olahraga dan bertempur di tempat lain. Sementara itu, Austin mengajak Jenny untuk berdansa. Melihat itu, Jack juga tidak mau kalah, hingga akhirnya Jack mengajak kakaknya Catherine untuk menemaninya berdansa. Tetapi rupanya Catherine terlalu beringas dalam berdansa, hingga akhirnya slebeo.
Jen yang melihat itu pun menjadi patah hati, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari pesta itu saat itu juga. Jack yang nampaknya benar-benar suka kepada Jen, ia langsung pergi menyusul Jen yang patah hati. Tiba-tiba, Ricky bertemu Jack, dan dia juga berniat untuk menyatakan cintanya kepada Jen. Alhasil, mereka berdua berlomba untuk menyusul Jen ke rumahnya. Sesampainya di rumah Jen, Jack tidak menemukan Jen berada di sana. Is anybody home? Get out! On her own. There's Charlie everywhere. Dia hanya menemukan ayah Jen yang sedang mabuk dan sedang main perang-perangan di kolong meja. Ayah Jen mengatakan, Jen akan pergi ke bandara untuk menuju Paris. Mendengar hal itu, Jack langsung bergegas ke bandara. Sesampainya di sana, Jack melihat antrian yang sangat panjang. Jack kemudian berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin menyusul gadis yang sangat ia cintai kepada orang-orang yang sedang mengantri saat itu. Orang-orang yang mendengar hal itu pun langsung mempersilahkan Jack dan pergi menyusul Jen. Terlihat juga Ricky yang telah sampai di bandara dengan keadaan aut-autan, pakaian yang compang-camping, dan jalan yang menyerupai zombie. Excuse me! Excuse me, everyone! Ricky juga mengatakan kepada orang-orang yang sedang mengantri untuk menyatakan cintanya, tetapi orang yang berada di situ tidak memberikan izin kepada Ricky. Jack yang melihat Jenny bersiap memasuki jalur boarding, Jack pun mengambil bola milik bocil kematian yang berada di situ dan melemparkan ke Jen hingga headshot. Dan Jenny pun knock. Jack kemudian menghampiri Jen dan mengutarakan perasaannya dengan panjang lebar. Jen kemudian menghentikan pembicaraan Jack, dan tanpa banyak cincong jang jeng jong jeng jeng bla bli blu bla blo, Jen langsung menyedot congor Jack dan saling berpelukan. Tamat. Jadi film ini sebenarnya adalah sebuah parodi dari beberapa film romantis yang sangat populer di Amerika pada saat itu, seperti American Pie, kemudian ada Shoot All That, A Road Trip, American Beauty, Bring It On, kemudian ada Road Trip, Pretty in Pink, dan masih banyak lagi. Ya, film ini adalah film komedi romance yang di dalamnya dibubuhi dengan beberapa adegan-adegan vulgar, tapi tidak terlalu. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, boleh langsung nonton. Tetapi buat teman-teman yang di bawah 18 tahun, jangan dulu nonton, anjay. Tidak boleh. Oke, jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa makan. Tunggu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, oke? Saya sendiri di sini pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Bye-bye.